إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وجاء في الحديث الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من ذلك. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang mulia: wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, bahwasanya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegur kepada para hambanya agar selalu mendengarkan, memperhatikan, mencermati setiap peringatan-peringatan yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, yaitu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan menemukan, mendapatkan berbagai macam perbedaan pendapat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Maka berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan waspadalah kalian terhadap setiap perkara-perkara yang baru, maka sesungguhnya perkara-perkara yang baru adalah kebid'ahan, dan yang namanya kebid'ahan adalah kesesatan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka mulailah muncul berbagai macam fitnah, berbagai macam kezaliman, berbagai macam kebid'ahan, khurafat
dan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada pada akhir zaman. Maka dari itu Rasulullah SAW menyuruh kepada kita, menyuruh kepada para pengikutnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Maka berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajib, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Maksud dari perkataan addu 'alaiha bin nawajib ialah berpegang teguhlah kalian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa'ur rasyidin dengan pegangan yang kuat, dan jangan pernah kalian mengurangi ataupun menambahkan apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Karena sesungguhnya Islam ini telah sempurna, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kata Allah Ta'ala, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridai Islam sebagai agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya di sisi Allah Ta'ala ialah agama Islam. Maka dari itu ikhwan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjadikan kita sebagai seorang muslim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih bisa menjalankan amalan-amalan saleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Ta'ala, apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmatku, tidak bersyukur terhadap nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa mengerjakan amalan-amalan saleh. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa mengerjakan amalan saleh. Ketika itu juga Allah Ta'ala akan menambah kenikmatan kita ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, apabila Allah Ta'ala menghendaki seseorang, dia tidak bisa atau tidak mampu menjalankan amalan-amalan soleh, dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kekufuran, kemungkaran, sehingga dia mati di dalam kekufuran tersebut, maka Allah Ta'ala akan menempatkannya di dalam nerakanya Allah Ta'ala. Wa na'udzu billahi ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Kata Allah Ta'ala, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batasnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah dan kekal di dalamnya. Walahu 'adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksaan yang akan menghinakan dia. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya kita wajib mengikuti segala sesuatu yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan kepada kita. Dan seseorang tidak akan bisa bersyukur apabila dia tidak menuntut ilmu. Seseorang tidak akan tahu Islam apabila dia tidak menuntut ilmu. Dan seseorang
tidak akan tahu kebaikan, mana yang baik dan mana yang buruk kalau dia tidak menuntut ilmu. Maka dari itu, salah satu jalan menuju surga ialah dengan menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang mulia yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Maka dari itu ikhwan, ketika kita menuntut ilmu, ketika itu juga Allah akan mempermudah kita menuju surganya Allah Ta'ala. Dan ketika kita menempuh suatu jalan yang dimana jalan itu jalan menempuh mendapatkan suatu ilmu, kita akan mendapatkan berbagai macam kemudahan, kesulitan, dan disitulah kita akan diuji. Apakah kita benar-benar ingin menuntut ilmu, ataukah kita hanya ingin dibilang orang sebagai orang yang pintar? Hanyalah orang-orang yang dimana hatinya benar-benar hanya untuk ilmu syariat Allah Ta'ala, yang akan termasuk di dalam hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala, jangan pernah kita bersandar kepada kecerdasan kita. Kecerdasan kita tidak akan cerdas kalau bukan Allah yang mencerdaskan. Jangan kita bersandar kepada kegigihan kita. Kegigihan kita tidak akan kuat kalau bukan Allah yang menggigihkan. Jangan kita merasa hebat kalau bukan Allah yang menghebatkan. Maka dari itu kita sangatlah butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak sadar bahwasanya kita sangatlah butuh kepada Allah, maka ketika itu juga kita lupa kepada Allah Ta'ala, sehingga dia tidak mau sujud kepada Allah karena dia merasa tidak butuh kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang sombong. Wa na'udzubillahi min dzalik. Seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah, dia tidak mau sujud kepada Allah, dia tidak mau meminta kepada Allah, padahal dia tidak ada apa-apa kalau tidak ada Allah. Padahal dia sangatlah butuh kepada Allah di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya, dan di dalam usahanya. Dia sangatlah butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu ghaniyyul hamid." Wahai para manusia, kalian itu semuanya adalah fakir, sangatlah butuh kepada Allah. Wallahu ghaniyyul hamid. Dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء في الحديث الكريم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين رحمكم الله تعالى,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau ada masalah kemana dia akan melarikan? Kemana dia akan melarikan masalah tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melarikan masalah tersebut kepada salat. Karena beliau tahu yang akan menyelesaikan masalah ialah Allah Subhanahu wa taala dan la ilaha illallah. Kalau kalian punya masalah, kalian punya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan segalanya. Allah lah yang menciptakan bumi dan langit beserta seisinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyelesaikan masalah kalian, Allah hanya bilang kun, maka selesai semua masalah. Tapi kitanya yang tidak mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih memilih kepada diri kita. Kita lebih memilih kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, yang tatkala hati kita tidak mampu menguasai diri, kemudian dia loncat untuk bunuh diri. Apakah kalian lupa kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أقيموا الصلاة.